Hai, selamat datang di acara Sebungkus Nasi Padang milik Ciko Kurniawan. Nah, hari ini gue Dinda dan gue Lala yang bakalan nemenin Dinda hari ini. Dan kita bakalan ngobrol nih sama satu orang pemain dari Sayu Sakato. Lu tadi udah disebut sih sama Dinda ya? Berarti langsung aja kita panggil Kak Ciko Kurniawan. Mana nih Kak Ciko? Halo, wow, sudah ya. Keren sekali. Wow, halo. Halo Kak, jadi Kak Ciko boleh nggak perkenalin diri dulu nih ke penonton? Ya oke. Halo, nama saya Ciko Kurniawan. Saya di Sayu Sakato berperan sebagai Zainal. Tapi kadang-kadang jadi ibunya Zainal juga bisa, atau jadi bapaknya Zainal juga bisa. Enggak benar. Sorry. Jadi Zainal. Jadi Zainal. jadi Zainal. Jadi apa nih Kak? Jadi Zainal. Jadi salah satu pewaris tahtanya Sayu Sakato. Kak Ciko katanya di filmnya nggak mau iniin Sayu Sakato, ngewarisin. Iya, mau nggak mau. Nggak mau. Iya, awalnya nggak mau, cuman lama-lama mau, gitu. Nah, Kak Ciko sekarang kesibukannya apa sih? Kan lagi transisi ke new normal. Di rumah aja nggak nih? Aku di rumah aja, cuman kebetulan sekarang lagi belajar nulis. Nulis apa? Nulis Diary. kapan? Enggak, nulis skrip, lagi belajar nulis skrip. Oh. Lagi belajar ngedirect dikit-dikit. Pengen bikin film juga nih, jangan-jangan nih. Iyalah, nyaingin. Enggak jadi. Enggak. Lagi pengen belajar aja, soalnya gue pengen tahu perspektif kalau misalnya sebagai penulis tuh gimana sih. Jadi gue ngerasa gue jadi bisa lebih respect sama tulisan yang bakal gue kerjain gitu, maksudnya proses. Kalau gue tahu prosesnya gimana gitu. Produktif banget Kak Ciko di rumah nih ya. Iya. Lu di rumah ngapain aja, Din? Gue di rumah, ya kuliah online. Bangun tidur, kuliah online. Kayak besok gue bikin skrip deh. Kalian rasanya beda gak sih kalau misalnya di rumah tapi kuliah? Soalnya gue kan udah gak kuliah nih. Apa? Beda gak sih rasanya? Beda banget, Kak. Gak pernah kan ngerasain 1 menit sebelum kelasnya mulai baru bangun? Wah, itu seru kali ya. Kayak gak mandi, gak apa. Gitu. Terus pas suruh nyalain video, wah muka lepek. Minyak. Oke Kak, balik ngomongin Sayu Sakato nih. Kan Sayu Sakato nih berranah Minang nih, pokoknya dia ada di ranahnya daerah Minang kan, ngomongin tentang makanan Minang. Ya. Nah, sekarang gue mau ngajak main nih sama Dinda, jadi kita bakalan main this or that. Jadi nanti kita kasih 2 pilihan, kasih gue pilih 1 ya, dan 2. Oke. 1 aja ya. Iya, nggak greedy kok gue anaknya. Oke. Siap ya? Oke, gue tanya ini, gulai kakap atau gulai tunjang? Gulai tunjang. Kenapa tuh? Gue nggak suka ikan. Lanjut jawabnya jangan panik, Kak. Santai aja, kayak panik banget gitu. Oh, bukannya cepet-cepet ini tuh. Nggak apa-apa dipikirin dulu. Nggak apa-apa dipikirin. Nggak apa-apa. Oke, ya udah. Harus pasti gitu, Kak. Oke. Orang pakai nih. Gitu. Lanjut ya. Ya. Oh, kenapa ayam pop? Soalnya itiak lado muda tuh enak sebenarnya, cuman gue nggak suka teksturnya bebek, soalnya lebih alot walaupun bisa empuk juga ya, tapi lebih alot daripada ayam. Ayam pop ya? Ayam pop. Oh, kalau gue lebih suka ayam hip hop sih. Wow. Gak nyangka gue. Kalau lebih suka ayam rap. Kalau lu katanya ayam rock ya, Din ya? Iya, gue metal banget anaknya soalnya. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini dari satu bahan yang sama, tapi dia beda. Sekarang Kak Ciko lebih pilih dendeng atau rendang? Rendang. Kenapa? Tergantung sih, ini tuh beneran tergantung. Kalian udah nyobain belum? Gue bukannya promo ya. Dan biasanya Sakato tuh enaknya kayak orang gila. Tergantung jadinya. Nggak semua dendeng itu enak menurut gue. Bener sih. Tapi ini beda. Kalau lu apa, Din? Beda. Gue kok lebih ke rendang ya? Ya, gue juga rendang loh. Iya, rendang. Tapi kalian udah makanya cobain dulu deh. Soalnya kalau dendeng, apalagi kan kalau misalnya di Sayu Sakato kan dendengnya kan dendeng paru kan. Oh. Paru itu kalau misalnya nggak benar masaknya, masih berbau paru. Nah kalau ini tuh nggak ada baunya sama sekali dan enak banget, parah deh. Mata lu pasti putih kayak, ini enak banget, parah.
Akan gue coba secepatnya. Iya, bener. Gue juga bakal coba sih. Lanjutin, Din. Nih terakhir deh, nih. Mendingan dine in atau take away? Makanan Padang nih, Kak. Nah, Susah ya. eh. Danin, Kenapa? beda aja gitu keringetannya. Lu kalau di rumah kan bisa gimana ya? Beda aja gitu rasanya kayak makan pakai tangan di tempat di sono, pakai udah disediain macem-macem. Biasanya kan prasmanan, terus lu bisa ngambil apa aja. Apa ya? Kalau di rumah tuh lu nggak bisa hilang. Nah kalau di sana lu bisa hilang. Gitu. Kalau lagi akhir bulan mending take away aja ya. Iya. Iya. Udah Bener. main disorder teh udahan nih. Oke ya. Kita mau nanya sedikit nih. Kak Ciko nih di depan layar kan sama di belakang layar ada nggak sih bedanya? Atau sama aja Kak Ciko tuh ternyata sama gitu? Gimana ya? Gue nggak mau gue ngeklaim sih kalau gue sama apa enggak. Tapi kerjaan gue kan sebagai pemain ya, sebagai aktor gitu. Which is kayak contohnya nggak usah jauh-jauh dari Zainal gitu. Punya background keluarga yang beda banget sama gue, sifatnya beda banget sama gue. Mungkin ada beberapa yang similar, tapi kan setiap orang kayak misalnya Lala sama Dinda deh, atau Lala sama gue, atau gue sama Dinda gitu. Walaupun kita sama-samanya sifat kita pasti ada yang berbeda kan. Jadi kalau misalnya ditanya di belakang layar sama di depan layar beda ya pasti beda gitu. Berarti beda nih. Yang sama apa tuh Kak? Mukanya. Ya nggak salah gitu. Bener dong. Tepat. Iya. Tapi mungkin gini kali, maksudnya kadang kalau misalnya emang nggak ada waktu, kayak misalnya gue punya waktu prepare buat pendalaman karakter, misalnya cuma 2 hari gitu, misalnya atau 2 kali ketemu reading gitu, pendalaman karakternya sebentar. Jadi gue nggak bisa bikin background yang terlalu banyak ya, jadinya pakai apa yang ada di gue gitu. Misalnya apa ya? Gue dapet karakter cowok yang gagap gitu. Ntar gue dulu pernah gagap soalnya. Oh. Jadi ya pakai yang punya gue gitu maksudnya. Gue nggak research soalnya nggak ada waktu juga kan maksudnya. Jadi gue nggak research ke orang yang gagap beneran gitu maksudnya, gagap selain gue gitu maksudnya. Casual person yang lain gitu maksudnya. Gitu. Oke nih, kita kan udah tanya-tanya sama Kak Ciko tentang disorder tadi, pilih apa atau pilih apa. Terus kita udah nanya juga di balik layar tuh kayak gimana, di depan layar kayak gimana. Nah, bentar lagi kita bakalan lanjut ke next segment nih. Makanya buat kalian yang lagi nonton, stay tune terus dan jangan di-skip ya, teman-teman. Nah, kita udah masuk nih ke segmen berikutnya. Jadi, gue punya fakta nih buat Kak Ciko sama Lala. Mau tahu nggak? Mau dong. Mau? Jadi tuh gue kalau misalnya beli nasi Padang nih ya, kalau misalnya makan di tempat tuh kayaknya, seporsi gitu. Tapi kalau gue bawa pulang tuh kayaknya gue kekenyangan gitu kalau makan sendiri. Kayak gue harus bagi-bagi sama keluarga gue gitu. Kalian kayak gitu juga gak sih? Bener. Iya, bener. Bener kan? Porsi lebih banyak ya? Mungkin bukan porsi kali, tapi lu kalau misalnya di rumah makan Padang tuh jadi kayak banyak banget yang lu lihat gitu loh. Jadi udah begah duluan karena ngelihat. Mungkin. Gue sih mungkin begitu. Iya. Tapi kalau nasi Padang dibawa ke rumah tuh porsi nasinya 2 kali lipat gak sih? Apa gue doang ya? Nasinya tuh kayak sebakul gitu loh, dibawa nih ke satu porsi gitu. Iya. Iya kan? Bisa trik akhir bulan, bener. Jangan pernah makan di sana. Bener, jadi kalau lu bawa pulang tuh lu bisa bagi-bagi sama keluarga lu. Iya, bener. Ngomongin tentang keluarga nih, gue pengen nanya, apa sih definisi keluarga versi Kak Ciko? Aduh. Kalau nih mulai melo kita. Buat gue keluarga tuh kayak tempat gitu loh sebenarnya. Tempat tuh gimana ya? Kadang apa ya? Gue tuh pernah nggak tahu ini sesuatu yang gue percaya gitu. Lu jangan pernah investasi ke duit, jangan pernah investasi ke tempat, jangan pernah investasi ke apapun selain ke orang gitu maksudnya. Buat gue keluarga tuh bukan cuman yang darah doang gitu maksudnya.
kayak emak gue atau kakak gue atau bapak gue, atau gue bisa milih keluarga gue sendiri gitu maksudnya. Balik lagi, maksud gue keluarga tuh kayak tempat tuh, jadi bukan nggak cuman yang darah doang gitu. Kayak misalnya gue bisa deket sama orang, terus ya itu jadi bagian dari keluarga gue gitu maksudnya. Nggak cuman keluarga gue itu sendiri gitu maksudnya. Kalau gue secara pribadi ya gitu. Tapi kalau misalnya keluarga itu sendiri, menurut gue apa ya, tempat gue, apalagi gue kerjaan gue sebagai aktor gitu, gue harus bisa ngontrol emosi gue dimanapun gitu. Lagi ketemu sama siapa gitu, mau marah ya harus, mungkin bukan harus ditahan, tapi lebih ke gue harus ngerti memposisikan diri gue sebagai manusia tuh gimana gitu. Tapi kalau pada saat di rumah mungkin ada orang-orang yang bisa ngertiin gue pada saat gue nggak stabil, pada saat gue butuh keluarin perasaan gue gitu, mereka ada gitu, dan mereka bisa terima gitu, dan mereka bisa oke sama itu. Mungkin tempatnya jadi kayak gitu kan. Terima kasih, wow. Berarti Kak Ciko family person banget ya orangnya? Mungkin, nggak tahu. Nggak tahu, gue nggak mau ngeklaim diri gue family person, tapi gue cukup dekat sama keluarga gue. Ya emang keluarga tuh tempat dimana kita kembali gitu. Iya benar-benar, lu di sono seneng-seneng, ntar sedihnya di rumah, ntar suka lupa sama rumah sendiri, ya kan? Seneng di luar, sedih-sedih balik ke keluarga lu. Iya. Kok ada butuhnya balik lu? Ada duit balik gua. Aduh. Itu sih keluarga. Kak Ciko, tapi kan kalau misalnya di Sayo Sakato nih balik lagi, Kak Ciko kan jadi Nal nih, anaknya Dazul sama Amamar. Itu beda nggak sih sama Kak Ciko in real life gitu? Apakah Kak Ciko ke keluarga di Sayo Sakato sama ke keluarga di asli tuh sama atau enggak gitu? Beda. Gimana ya? Gua kebetulan ini bukan curhat ya. Oke. Ini trend of thought nyampe ke cerita. Oke. Gini, gue tuh nggak pernah, bukan nggak pernah, maksud gue, sosok bokap tuh di gue tuh jauh. Jadi gue tuh nggak pernah bisa yang namanya look up. Maksudnya kan kalau banyak mungkin ya di luar sana tuh banyak, gue kayak pengen kayak bokap gue. Nah sosok tuh jauh gitu loh buat gue. Di sini tuh somehow, walaupun gue gimana ya, pernah gak sih kalian ngerasain sayang banget sama satu orang, either keluarga, pacar, teman, apapun, tapi kalian juga bisa sebenci itu gitu loh. Nah, gue ngerasa itu di Zainal gitu maksud gue. Tapi yang nggak ada di gue gitu maksudnya. Gue saking distance-nya, jadinya gue ngerasa gue sama bokap gue tuh nggak, jadi apa ya? Gue jadi pengen benci, tapi nggak bisa. Soalnya pada saat gue benci, gue tahu kalau gue tuh sayang gitu maksudnya. Bisa nggak maksud gue? Terus nyokap gue juga bukan tipe kayak nyokap kayak ama. Nyokap gue tuh kalau misalnya gue pulang malam, dari mana? Dari mana? Misalnya nih, gue main gitu. Dek, kamu dari mana? Dari luar. Oh ya udah tidur sekarang gitu. Kalau ama kan nggak. Dari mana? Gitu. Galak ya? Yeah. Nyokap gue bener cukup ngasih tanggung jawab ke gue gitu. Berarti keluarga Kasiko nih menganut liberal, demokratis, bertanggung jawab. Gimana? Iya, tapi mungkin seperti itu, iya. Liberal, demokratis, bertanggung jawab. Iya, benar. Soalnya gue dari kecil tuh, nggak dari kecil sih, maksud gue dari gue udah nyari duit sendiri, benar-benar nggak dilarang apapun, terserah. Kayak lu udah gede, gue udah ngedidik lu dari kecil, lu tahu pilihan lu sendiri. Gitu. Berarti udah diserahin semuanya ke Kaciko. Serahin, iya. Sementara kan, kalau Zainal kan, kamu harus jadi waris segala macam bla bla bla. Nah itu tuh kelas tuh sama gue, maksudnya kelas tuh nggak nemu nih rasanya tuh gimana sih diginiin gitu. Nah kebetulan ibu dan bapak saya kebetulan pemainnya tuh sangat amat luar biasa, jadi dibantuin sama mereka biar bisa dapetin rasanya. Ibu Cut ini dan bapak Lukman Sardi, terima kasih banyak. Gitu. Oke, begitu. Kak Ciko, selama ada di industri hiburan nih ya, ada nggak sih kayak pengalaman yang paling Kak Ciko highlight gitu, kayak aduh ini nih titik nih di mana nih gue bisa sampai ke sini. Ini nih titik nih dari segala-galanya titik gitu, Kak. Gimana ya? Gue sendiri mandangin misalnya kalau digrafikin ya, apa yang gue lewatin gitu, maksudnya karir gue gitu. Awalnya di sini ya, ini meterannya. Sekarang tuh masih di sini nih. Naiknya cuma dikit. Jadi maksud gue tiap project tuh menurut gue titik gue gitu maksudnya.
Eh, ada satu momen di mana ini mungkin bukan titik sih, tapi satu project yang bikin gue kayak melek banget gitu. Karena project itu gimana ya? Gini, pada saat gue main film, pasti kan ada isu yang pengen gue sampaikan kan. Ada perasaan karakter ini gitu. Sebenarnya kenapa sih orang ini? Gitu. Walaupun gue cuma lewat, kenapa dia harus lewat di situ gitu maksudnya? Kasarnya kayak gitu. Kenapa dia harus duduk di situ gitu maksudnya? Itu kan pasti ada something gitu maksudnya. Buat gue sebagai seorang pemain kan apa ya? Semua yang ada di film menurut gue storyteller. Even itu Gaffer, even itu pembantu umum gitu maksudnya. Mereka semua storyteller gitu menurut gue. Nah, gimana caranya gue bisa nyampein itu semua gitu. Kayak case-nya di Zainal gitu. Zainal bukan orang yang banyak ngomong gitu. Zainal bukan orang yang ngasih tahu perasaan dia gimana. Kayak, gue tuh lagi sedih nih sekarang gitu. Dia cop up-nya nggak kayak gitu. Cara dia cop up ya dia mikir, overthinking, bingung, segala macam. Sekalinya bingung, larinya ke pacar. Ke pacar juga masih gengsi buat ngomongin itu semua gitu maksudnya. Nah, apa ya? Gue ngerasa pada saat gue masukin ini secara personal, tiap project ya maksud gue. Secara personal gitu, apa sih yang gue temuin, apa sih yang sebenarnya sebagai Ciko, bukan sebagai filmnya, yang pengen gue sampein dari karakter ini gitu. Nah, makanya tiap karakter menurut gue ada titiknya sendiri. Soalnya kan pada saat gue masuk ke dalam karakter kan pasti kan gue kan belajar lagi nih, orang ini sebenarnya orangnya kayak gimana sih. Misalnya gue bilang, misalnya gue nilai Dinda nih, misalnya ya, Dinda anaknya seru ya gitu. Tapi kan nggak semua orang bilang Dinda tuh seru. Ngerti gak sih maksud gue? Nah mungkin gue bisa jadi pada saat gue baca skrip ini anaknya nggak seru deh. Nah kalau misalnya gue nggak bisa ngebuka diri gue ke karakter ini, gimana cara gue mainin dia gitu. Jadi tiap karakter menurut gue tuh titik gitu loh. Gitu. Kak, awal mula nih, Kak Ciko pengen jadi aktor tuh apa sih? Apa yang bikin Kak Ciko pengen jadi aktor? Awal mula? Iya, awal banget. Easy money pertamanya. Tapi gue juga nggak tahu mau ngapain. Casting iklan 6 bulan tuh pertama kali. Ngutang kiri kanan karena nggak ada pemasukan manapun. Terus akhirnya dapat. Dari situ tuh mulai tuh di anggapannya gini. Pada saat kita udah terjun ke industri manapun, mereka ngebayar kita buat kita ngelakuin apa yang kita udah tahu dan kita udah bisa. Nah tapi kalau gue dulu belum bisa, modal nekat doang. Jadi dimarah-marahin mulu kerjaannya selama setahun atau 2 tahun awal gitu. 3 tahun juga, nyampe sekarang juga dimarah-marahin sih sebenarnya. Nggak tahu maksud gue. Along the way, gue jadi belajar acting gitu, ikut teater. Ikut kelas acting yang nggak berbayar. Kayak ikut-ikutan aja gitu, pengen tahu acting gimana gitu segala macam. Sampai di titik, gimana ya? Gue nemuin sesuatu gitu. Kok gue ngerasa gue ketutup banget ya sebagai orang. Maksudnya Ciko yang belum kenal acting gitu. Ketutup tuh maksudnya kayak gue tuh bisa nilai orang salah gitu tanpa gue tak kenal orang itu. Misalnya gue bilang apa ya? Misalnya kayak tadi gitu. Kalian bilang kalian suka rendang. Menurut gue rendang gak enak. Kalau Ciko yang dulu mungkin gue bisa ngomong apaan sih rendang kan enak, ngaco ya. Bisa marah-marah gitu maksudnya kalau misalnya kita nggak sependapat gitu. Tapi pada saat gue jadi acting pada saat gue nyoba acting gue mau nggak mau kan harus bisa somehow nerima gitu maksudnya karakternya gimana sih, which is berarti gue harus nyari diri gue sendiri dulu, gue tuh orangnya gimana. Oke, Ciko tuh anaknya denial. Oke, Ciko tuh anaknya gimana? Ciko tuh anaknya overthinking misalnya. Ciko tuh anaknya tukang bohong misalnya gitu. Oke, diterima gitu. Nah maksud gue acting itu bikin gue jadi kebuka gitu as a person. Bukan gue ngomongin open minded ya, gue ngomongin at least gue punya toleransi yang mungkin as a human being gue ngerasa toleransi gue nambah gitu pada saat gue berakting. Jadi apa yang bikin gue tetap mau ngejalanin ini full time karena itu. Karena gue ngerasa nggak cuman cari uang doang gitu, tapi gue bisa nyari diri gue sendiri di sini. Gue bisa nyari kehidupan di sini. Gila, filosofis gak? Tadi motivator, sekarang filsuf. Besok dia masuk di buku ini ya, buku-buku filsuf. Bisa. Ciko Kurniawan. Filsuf by Ciko gitu. Kurniawan, filosofi menjadi aktor.
Gue tunggu. Gitu tapi. Ya. Tapi ada bedanya nggak sih acting di film sama di series tuh? Atau teater? Enggak sih menurut gue. Yang berbeda mungkin environment-nya. Maksudnya seberapa cepat produksinya berjalan, terus kita pacing-nya gimana. Kalau di film tuh biasanya benar-benar apa yang kita reading itu kita pakai semua apa yang udah disiapin. Tapi kan kalau di series kan masih bisa berubah-berubah. Jadi film juga ada posibilitasnya gitu. Cuman pressure-nya beda gitu loh maksudnya. Ini kan kita contoh saya Sakato 300 menit. Kalau nggak salah tuh aku syuting 36 hari ya kalau nggak salah. Ya selama 36 hari itu ya tiap hari tuh kita harus paham semua tuh 10 episode which is ada 30 kali 10. Anggaplah 300 scene gitu. Satu scene 1 menit, kasarnya gitu ya. Kalau nggak begitu maksudnya. Ya kita udah harus bisa kayak gitu. Walaupun dia milih persin, tapi ya kita harus tahu semua dong ceritanya. Kita harus paham semua dong ini ceritanya mau kemana, mau ngapain gitu. Itu pressure-nya beda sih. Bukan cara acting-nya ya, lebih ke environment yang ada, environment kerjanya gimana gitu. Tapi Kak Ciko sendiri nih paling suka yang mana nih, Kak? Ini pertanyaannya menjebak ya? Dikit. Sebenarnya bentar, gue cari jawaban yang aman dulu ya. Kayak gini aja, paling enjoy. Enggak, sebenarnya series gue juga enjoy gitu. Tapi kalau misalnya karena gue 2 tahun terakhir tuh lumayan ke film, jadi apa ya? Proses yang menyenangkan buat gue adalah proses yang lama gitu, dan kebanyakan ketemu di film. Tapi di Saya Sakato kita reading lama banget. Ya ketemunya tuh kayak lama. Dan itu enak gitu. Dan tapi nggak semua series kayak gitu. Maksudnya gue udah pernah beberapa kali di series yang bahkan nggak ada persiapannya gitu, nggak ada readingnya gitu. Nah kadang susah gitu maksudnya. Sedangkan kan pada saat gue bermain gitu, itu kan ada tanggung jawab gitu. Tanggung jawab gimana gue harus bisa mainin karakter ini, bukan mainin Ciko aja gitu, Ciko yang ketawa, Ciko yang sedih, Ciko yang marah misalnya gitu. Tapi kan karakter ini yang marah, karakter ini yang sedih gitu. Nah kalau nggak ada persiapannya ya nggak bisa ngomong apa-apa juga. Kalian gitu misalnya yang nonton, nggak peduli kan persiapannya gimana, yang penting jadinya gimana kan maksudnya. Nah itu kan tapi kan harus gue gitu sebagai aktor ya somehow harus bisa ngekalin itu gitu. Kalau misalnya ditanya lebih enjoy mana, lebih enjoy film, soalnya persiapannya lebih panjang. Tapi kalau misalnya seriesnya panjang kayak Saya Sakato, gue doyan. Gitu. Gue pinter banget. Gila, selamat. Iya lagi nih kali ini nih. Kok apa sih yang spesial dari series Saya Sakato ini? Ada nggak yang spesial? Ada banget. Nah, gimana ya? Kenapa tuh? Ini spesial buat gue sendiri sih. Gini, ini environment baru buat gue. Series yang benar-benar proper gitu. Apa ya sebutannya lupa. Jadi di Wahana Kreator tuh, ini gue beneran lupa sebutannya apa, tapi yang nge-supervisi segalanya. Biasanya gue tuh look up ke satu director gitu. Tapi ini gue sama 2 director gitu. Dan ada tim penulis yang ngejagain semua ini gitu. Ini berkesan banget buat gue karena baru, gue juga pada saat syuting cukup struggle gitu maksudnya sama ini semua, tapi at the same time juga gue belajar gitu dengan proses ini, dengan orang-orang apa ya, menurut gue orang-orang di Wahana Kreator cukup kritis gitu. Ini bukan ngelobi ya, tapi beneran maksudnya cukup kritis tuh apa ya, mereka punya mindset yang bener-bener gue nggak bisa comprehend gitu pada saat itu. Gue nggak bisa, wah ada ya ternyata orang yang pemikirannya seperti ini gitu. Wah ada ya ternyata yang begini, yang begitu gitu. Maksudnya bukan gini deh, gue ngomong Wahana tapi di project Saya Sakato ya. Kayak apa ya? Berkesannya tuh kayak gini loh. Kita pernah di set apa ya? Gue tuh dikasih kepercayaan gitu. Misalnya, Cik menurut lu gimana sih ini? Misalnya gitu. Dan gak semua di project kan bisa begitu gitu. Terus gini ya. Terus kayak ini tuh benar-benar gue ngerasa dikasih tanggung jawab gitu, dikasih kesempatan buat nge-explore karakter gue sendiri gitu, dan itu nggak gue dapetin di semua tempat gitu. Biasanya gue sebagai pemain gitu, gue udah menyiapkan gitu, gue ngasih gitu. Oke, karakternya gimana Cik? Oke, gue ngejelasin bla 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 bla, meraktekin bla 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 gitu. Tapi itu pada saat reading. Nah pada saat syuting ya udah terjadilah gitu. Tapi ini enggak, mereka bahkan bisa ngasih
ngasih kesempatan ke gue, Cik, menurut kamu gimana ini? Biasanya kan kalau pada udah di set tuh udah kita ngikutin visi director aja kan. Tapi semuanya tuh mau kolaborasi gitu maksudnya kalau misalnya di sini gitu. Jadi menyenangkan. Dan setelahnya pun kita masih nongkrong-nongkrong gitu. Aku sama Dea misalnya, atau aku sama Agnes, atau aku sama Jordi, atau aku sama Vergi gitu. Sama pemain-pemain di sana gitu. Sama Pak Ete, sama Ama. Masih kontek-kontekan gitu. Maksudnya jadi punya keluarga baru gitu. Gak cuman ketemu teman kerja aja gitu maksudnya. Jadi membekas gitu, Kak. Tapi ya Kak Ciko, kan di Sayo Sakato nih banyak banget pesan yang bisa kita ambil gitu. Nilai moral lah. Tapi sebenarnya kalau misalnya Kak Ciko bisa pilih satu, apa sih nilai moral yang paling didapetin dari Sayo Sakato nih? Mungkin aku ngomongin yang lain ya, ngomongin karakter aku aja ya, maksudnya. Soalnya aku nggak begitu tahu gitu, maksudnya kalau misalnya karakter lain sebenarnya apa gitu. Tapi as a whole film, menurutku dari sudut pandang Zainal gitu. Zainal tuh tipe orang yang lari dari konflik gitu. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa, dipikirin, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Cuman dipikirin, nyampe stres sendiri. Akhirnya jadi bingung, jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Sementara padahal ada sesuatu yang bisa lo lakuin loh. Kayak sebenarnya gue nolak warisan dari mak gue karena menurut gue apaan sih mau makan Padang gitu misalnya. Tapi kan gue belum pernah nyobain. Gue belum pernah nyobain bahkan. Tapi gue udah bilang enggak gitu. Tapi udah ngebayangin, aduh ntar panas, aduh ntar capek. Gue nggak ngerti caranya masak tuh sebenarnya gimana gitu. Maksudnya, gue nggak ngerti nih cara manajemen rumah makan Padang tuh gimana gitu. Tapi sebenarnya bukannya gue nggak ngerti, tapi gue udah ngeklaim diri gue sendiri nggak ngerti. Karena gue overthinking, udah mikir jeleknya aja gitu. Kenapa nggak dicobain dulu sih? Apapun gitu. Nah itu yang enak banget gitu loh di gue dari Zainal. Oke, gue Ciko gitu maksudnya. Orangnya overthinking gitu. Oh berarti pada saat gue overthinking lakuin aja dulu. Ntar juga baru tahu. Kan gue bukan Tuhan yang udah bisa tahu. 10 menit kemudian gimana gitu maksudnya. Atau besok gimana gitu. Ya udah lakuin aja dulu. Ketakutan wajar ada, tapi kan itu yang bikin kita grounded gak sih maksudnya. Oke, kalau dilakuin, misalnya nih kayak Zainal. Kalau misalnya gue lakuin gimana ya? Apakah gue bakalan gimana ya maksudnya? Tapi kan apa ya, beruntungnya Zainal punya keluarga yang bener-bener narik dia terus gitu maksudnya. Jadinya mau nggak mau harus dia lakuin, dan dilakuin juga belum nggak bikin dia jadi sengsara juga. Gitu. Itu sih maksudnya pelajaran hidup yang gue ambil dari Zainal gitu maksudnya. Jangan overthinking aja gitu. Overthinking nggak apa-apa, cuman do something about it. Kita harus nyoba dulu sebelum komentar gitu. Kita nggak boleh nanya lah awalnya. Betul. Padahal Zainal berani loh, Kak. Kan bikin nasi goreng boba tuh. Iya tuh. Halu. Dia tuh anaknya inovatif. Cuman bukan halu sih maksud gue. Gue rasanya pada saat dibilang nasi goreng boba dari ide yang cukup impulsif itu, ternyata beneran ada mie goreng boba di luar sana gitu. Aduh. Nah pada saat itu gue jadi mikir, possible gak ya? Mungkin menurut gue nih, menurut Zainal ya, nggak mungkin, ini beneran. Menurut Zainal, rasanya tuh unik. Unik tuh maksudnya, ya maksudnya gue nggak bakal bisa bilang ke satu Indonesia kalau ini enak gitu. Tapi pasti ada satu orang yang bilang ini tuh enak. Dan itu cukup gitu. Dan dia lupa kalau dia tuh butuh hidup dan butuh uang. Which is, lu nggak bisa jual nasi goreng boba yang satu orang bilang enak itu, lu mau anggap satu nasi goreng boba 15.000. Emang dia mau makan nasi goreng boba setiap hari dan pendapatan dia cuma 15.000 sehari? Kan nggak gitu maksudnya. Harus face the reality gitu. Tapi berarti waktu itu Kak Ciko nyobain tuh nasi goreng boba? Udah nyobain juga kan disemprot tuh. Terus sama kan ngeluarin nasi goreng boba, dimuntahin, masuk ke mulut saya kebetulan. Jadi enak tuh rasanya. Bekas Ama juga. Rasanya gimana tuh nasi goreng boba? Jujur, rasanya gimana? Unik dong. Pembelaan diri ya? Unik banget. Pembelaan diri. Jangan judging, cobain dulu. Bener, harus cobain dulu. Cobain dulu, baru. Nasi goreng boba. Enak kok. Enak kalau misalkan udah nggak makan seminggu gitu, itu pasti nikmat banget. Berarti tapi yang gue penasaran nih Kak, ya. Itu rasanya kayak gimana? Kayak nasi goreng ditambah boba gitu?
Unik. Pastinya nempel-nempel ke bobanya terus. Iya benar. Nempel-nempel ke bawahnya gitu. Terus kalau pas dimakan tuh kayak manis, cuman aneh, cuman unik. Iya, enak banget. Nggak boleh lah, gue nggak boleh ragu sama ide gue sendiri lah. Enak. Bener. Gak boleh ragu sebelum mencoba. Iya, coba aja dulu. Kalau nggak berhasil ya udah, ngulang. Ntar gue cobain kapan-kapan ya. Betul. Oke teman-teman, kita udah dengerin kan dari tadi Kak Ciko ngomong, udah jadi filsuf tadi, udah jadi penasihat, jadi aktor, baik banget deh. Terus dia udah nyeritain rasa nasi goreng boba gimana, walaupun kata dia coba aja dulu. Iya. Sebentar kita bakal ngomongin lebih banyak lagi tentang Sayo Sakato nih. Makanya kalian stay tune terus dan jangan skip video ini ya. Oke, jadi sekarang kita bakalan main nih Kak, sekarang. Oke. Yuk. Main tebak kata, tapi tebak katanya bahasa Minang. Ayo, panik. Kak Ciko, dari range, kenapa nih? Nggak apa-apa. Dari range 0 sampai 100, seberapa paham tentang bahasa Minang? Kata-kata casualnya gue 1 sampai 100, 20. Berapa? 20. Oh, 20. 20. Agak kecil ya. Kalian pernah gak sih dengar orang ngomong bahasa Inggris, kalian nggak ngerti nih sebenarnya, tapi kalian bisa paham. Itu yang terjadi pada saya pada saat saya Sakato. Oh, Oke. bisa paham, tapi ngomongnya ribet gitu. Ngomong bahasa Padang. Mungkin logatnya tipis-tipis bisa. Cuman soalnya gini, Zainal itu bukan orang Padang. Zainal itu orang Jakarta, lahir di Jakarta. Tapi dari keluarga Padang. Oh. Yang ama sama bapak itu ngomong Padang. Kalau sama mereka sama orang tua doang. Kalau kita ngomongnya bahasa Indonesia. Ini defensif aja sih, tapi ntar tolong ya dikonfirm lagi. Tapi bener gitu. Tapi Kak Ciko berarti ngerti sekitar 20-an lah ya. Bisa. Mungkin. Gampang. Jadi kita bakalan main tebak kata. Dinda, ayo silahkan dijelaskan permainannya. Gimana? Jadi permainan ini tuh namanya tebak kata bahasa Minang nih ya. Dan Okay. judulnya udah deg-degan kan. Dia ada 3 level, Kak. Oke. Level 1, nanti kita bakal kasih Kak Ciko bahasa Indonesia yang 1 kata aja. Ntar Kak Ciko ngomong bahasa Minang 1 kata. Oke. Ntar level 2, 2 kata. Level 3 lebih dari 2 kata. Oke. Gitu, Kak. Jadi, udah siap belum? Nggak siap, cuman ayo. Nggak ngecit kok, nggak ngecit. Jangan nyontek dong. Ya, HP-nya di sini, tangan saya di sini. Oke. Berarti Kak Ciko menjawab harus dengan tangan di sini. Ya, kayak gini ya, tangannya gini ya. Iya. Oke, kita mulai ya nih. Ya. Kakak perempuan. Uni. Cakep. Benar. Laki-laki. Udah. Benar. Kirain mau jawab opa. Udah. Ajus. Sebelum kita naik level nih, lapar. Coba. Lapuk. Bukan ya, salah ya. Nggak tahu. Lapar apa ya? Nggak tahu apa lapar. Lapar tinggal dihilangin doang R-nya. Lapa. Oh iya, lapar. Oh. Lapar lah, maaf. Iya, lapar, maaf. Gue pura-pura lupa aja. Gitu. Oh, pura-pura lupa. Berarti jago lah, naikin level lah. Biasa aktor sering acting. Lagi talk show dia acting, dia pura-pura lupa. Kita masuk ke level 2 nih ya. Oke. Minum apa? Minum apa? Wih, keren. Bisa. Kasih lagi ya. Kasih lagi apa naik level 3 nih? Level 2 dong masih. Belum bisa naik level. Belum bisa naik level. Kasih lagi, Din. Kasih lagi. Sangat enak. Rancak Banan. Rancak Banda ya apa? Salah bahasa ya? Rancak Banda tuh bahasa apa ya? Kok kayak pernah denger ya? Rancak Banda tuh cantik banget bukan sih? Ini apa emang? Enak banget? Enak. Makan. Enak. Bentar. Harus pakai gayanya dulu, jadi gue inget. Oh iya. Padu situ. Oh, kenapa jadi perempuan? Bentar. Ambo.
Mengecek mah ngomong. Nggak tahu. Lupa. Kasih tau, Din. Lama bana. Oh, lama Bana. Iya, lama Bana. Iya. Sekarang nih, level 2, pertanyaan terakhir. Oke. Lagi di restoran Padang nih ceritanya. 1, dibungkus. Tangannya naik. Enggak. Ayo manajer saya Sakato gimana nih? Kebetulan kita di Indonesia, di Jakarta. Satu tuh ngecit dong. Satu apa? 1, gue juga nggak tahu ini 1 yang mana. Cie. Cie, iya, tambah cie. Cie, bungkus ada. Bisa dong? Masih terasa Padang dong. Apa emang aslinya? Kasih tau, Din. Lu bagian kasih tau, Din. Ya udah, aku kasih tahu. Bungkui cie. Cie, enggak. Oke. Cie deh. Sekarang masuk ke level 3 nih ya. Nafas dulu, nafas. Nafas. Tapi tangan di atas. Oke, sekarang lu kasih tau, Din. Makanan ini enak sekali. Nah. Mukanya stres banget lagi. Iko makanan lama Bana, lama kali. Bisa. Nggak lama banget makanannya. Iya. Lama Bana makanannya. Bisa lah ya. Bisa dong. Oke, Din, terakhir. Ini terakhir nih, kalau nggak tahu, ini parah sih. Ini soalnya relate banget nih sama saya Sakato. Awas nambah 1 lagi. Awas batang buah cie. Keren. Jadi dia bisa lah bahasa Minang benar 20%. 20%. Iya, 20%. 20 ya. Oke, jadi kita udah dengerin tadi main apa namanya? Tebak-tebak bahasa Minang. Nah, bentar lagi kita bakalan lanjut ke segmen berikutnya nih. Jadi untuk kalian jangan di-skip. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Ciko, mulai dari perjalanan karirnya, perjalanan saya Sakato, hidup Kak Ciko, terus kita juga udah main tadi tebak kata bahasa Minang yang ternyata Kak Ciko, ya nggak jago-jago banget lah ya. Lumayan lah. Ya nggak lah? Ya, bener banget. Dan kita udah mengetahui banyak nih tentang Kak Ciko dan saya Sakato. Nah, sekarang Kak Ciko, kita mau nanya nih. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir. Dinda aja deh yang nanya, gimana, Din? Gue kepo sih. Cuman tadi Lala udah sempet singgung. Pengen tahu sih sebenarnya Kak Ciko abis ini plannya apa sih? Kayak ada film apa nih abis ini? Apa saya Sakato tadi mau nambah kan katanya? Selain jadi pemilik restoran Padang, filsuf, dan penasehat. Nah, itu termasuk. Okay. Apalagi nih? Aku kebetulan lagi jalan satu film buat setelah corona ini bakal jalan. Sebelumnya udah mulai produksi, cuman terhambat gara-gara corona. Terus abis itu, hopefully, doain. Saya Sakato. Amin. Amin. Yeay, nambah. Baju kita ada tulisannya nanti 2. Iya. Iya, amin. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu boleh. Iya, nanti 11 dijidat. 11. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Jadi, gue mau berterima kasih nih sama Kak Ciko karena udah mau ditanya-tanya tentang saya Sakato, tentang perjalanan karirnya. Gue juga mau makasih buat Dinda dan Kak Ciko. Mungkin ada pesan buat yang nonton talk show kita ini. 1 patah, 2 kata mungkin. Ingat, talk show ini bisa, kalau misalnya ini seru, bukan terjadi karena saya, tapi karena yang nanya juga, dan karena yang bikin konten ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya ngelihat ini, semoga jadi bisa tertarik sama saya Sakato. Soalnya banyak banget yang bisa dipelajarin, banyak banget yang bisa diambil, banyak banget yang bisa bikin kita jadi berpikir lagi sama kehidupan kita sendiri. Banyak yang bisa dipelajarin. Makasih buat Lala, buat udah jadi partner yang seru.
Bingung mau ngomong apa lagi. Buruan isi. Oke, udah gitu aja kali ya kayak. Gitu aja. Jadi, berarti makasih banget buat seluruh kru yang ada, buat Dinda, buat Kak Ciko, dan buat yang nonton, kita juga mau bilang makasih. Jangan lupa follow Sayo Sakato, terus follow Instagramnya Kak Ciko juga boleh. Jadi pakai diri saya sendiri nih. Iya, Instagramnya @saiyo SAIEO Sakato SAKATO. Iya, apalagi nih yang harus di-follow nih? Udah cukup. Lala sama Adinda Instagramnya boleh tuh sekalian dipromoin. Nggak apa-apa. Oke, jadi buat kalian yang nonton jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ciko. Awas, batambuh cie.